Tanggal 9 Juni tahun 1944. Rohku melihat peristiwa berikut. Kala itu malam hari, Yosef sedang tidur di tempat tidur kecilnya di kamarnya yang sangat sempit, tidur damai seorang sesudah sehari yang melelahkan dengan kerja keras yang jujur. Aku dapat melihatnya dalam kamar yang gelap itu, sebab seberkas tipis cahaya rembulan menembus masuk lewat daun-daun penutup jendela yang dibiarkan terbuka sedikit. Entah karena Yosef kepanasan dalam kamar yang sempit itu atau karena ia ingin dibangunkan oleh berkas-berkas cahaya pertama fajar dan bangun dengan segera. Ia berbaring pada satu sisinya dan tengah tersenyum pada suatu penglihatan yang ia lihat dalam mimpinya. Akan tetapi senyumnya berubah menjadi ekspresi kecemasan. Ia sekarang menghela napas dalam seolah ia mimpi buruk dan ia bangun dengan terkejut. Ia duduk di atas pembaringannya, menggosok-gosok matanya dan melihat berkeliling. Ia melihat pada jendela kecil di mana cahaya remang-remang masuk. Waktu itu sudah larut malam namun ia menyambar jubahnya yang tergeletak di ujung bawah tempat tidur. Dan dengan masih duduk di atas pembaringan ia memakainya di atas jubah putih lengan pendek yang ia kenakan. Ia menyibakkan selimut, menjejakkan kaki-kakinya di atas lantai dan mencari sandalnya. Ia mengenakan sandal dan mengikatnya. Ia berdiri dan pergi menuju pintu yang berhadapan dengan tempat tidurnya, bukan pintu di sebelah tempat tidurnya yang menuju ke ruangan besar di mana para Majus diterima. Ia mengetuk sangat lembut, sebuah ketukan sangat lembut dengan ujung-ujung jemarinya. Pastilah ia mendengar suara yang memintanya masuk sebab ia membuka pintu dengan hati-hati dan membiarkannya sedikit terbuka tanpa menimbulkan suara. Sebelum menuju pintu ia telah menyalakan sebuah lampu minyak kecil bersumbu satu, dan menerangi jalan dengannya. Ia masuk. Kamar itu sedikit lebih besar dari kamarnya sendiri, dan ada sebuah tempat tidur rendah di dalamnya, dekat sebuah buaian, dengan sebuah lampu tidur di pojok. Kelip nyalanya yang bak sebuah bintang kecil dengan terang keemasan yang lembut membuat orang dapat melihat tanpa mengganggu orang yang sedang tidur. Tetapi Maria tidak tidur. Ia berlutut dekat buaian dalam gaun tidurnya dan berdoa, sembari mengamati Yesus yang sedang tidur nyenyak. Yesus dalam usia yang sama seperti aku melihatnya dalam penglihatan para Majus, seorang kanak-kanak sekitar 1 tahun umurnya, menawan, kemerahan, dengan rambut berwarna terang. Ia tidur dengan kepalanya yang berambut keriting terbenam dalam bantal dan satu tangan tergenggam di bawah dagunya. "Kau tidak tidur?" Yosef bertanya kepadanya dalam suara terkejut perlahan. "Mengapa tidak tidur? Apakah Yesus rewel?" "Oh, tidak. Ia baik-baik saja. Aku sedang berdoa. Nanti aku akan tidur." "Mengapa engkau kemari, Yosef?" Maria berbicara, dengan tetap berlutut pada tempat yang sama. Yosef berbicara dengan suara sangat pelan takut kalau ia membangunkan kanak-kanak. Tapi itu adalah suara yang gelisah. "Kita harus pergi dari sini segera. Harus segera. Siapkanlah peti barang dan karung dengan semua yang dapat kau masukkan ke dalamnya. Aku akan menyiapkan sisanya. Aku akan membawa sebanyak mungkin yang aku dapat. Kita akan mengungsi dini hari. Aku lebih suka pergi bahkan lebih cepat, tapi aku harus berbicara kepada nyonya pemilik rumah." "Tetapi kenapa mengungsi? Akan aku katakan kepadamu nanti. Ini demi Yesus." Seorang malaikat mengatakan kepadaku, "Bawalah kanak-kanak bersama bundanya dan mengungsilah ke Mesir. Jangan buang waktu. Aku akan mempersiapkan apa yang aku dapat." Tak perlu mengatakan kepada Maria untuk tidak membuang waktu. Begitu ia mendengar Yosef menyebut malaikat, Yesus dan mengungsi, ia mengerti bahwa anaknya ada dalam bahaya dan ia melompat berdiri. Wajahnya lebih putih dari lilin, dengan satu tangan pada dadanya, sepenuhnya berduka. Dan ia mulai bertindak, cepat dan cekatan, memasukkan baju-baju ke dalam peti dan ke dalam sebuah kantong besar, yang ia tempatkan di atas tempat tidurnya yang masih belum tersentuh. Meski ia sedih, ia tidak kehilangan akal sehatnya, ia bertindak cepat namun teratur. Sesekali, apabila lewat dekat buaian, ia memandang pada kanak-kanak yang tengah tidur tenang. "Apakah kau butuh bantuan?" Yosef bertanya sesekali,
melongok ke dalam kamar melalui pintu yang terbuka sedikit. "Tidak, terima kasih," jawab Maria setiap kali. Hanya ketika kantongnya penuh, dan jelas sangat berat, ia memanggil Yosef untuk membantu menutupnya dan mengangkatnya dari tempat tidur. Tapi Yosef tidak mau membantu, ia lebih suka mengerjakannya sendiri, dan ia membawa kantong panjang itu ke dalam kamarnya yang kecil. "Apakah baiknya aku juga membawa selimut-selimut wul?" tanya Maria. "Bawalah sebanyak yang kau dapat. Kita akan kehilangan sisanya. Lakukanlah sebanyak yang kau dapat. Barang-barang akan sangat berguna sebab kita akan harus tinggal terasing untuk jangka waktu yang lama." Maria. Yosef sangat sedih ketika mengatakannya, dan orang dapat dengan mudah membayangkan bagaimana perasaan Maria. Ia melipat selimutnya dan selimut Yosef, seraya menghela napas dalam. Yosef mengikat selimut-selimut dengan seutas tali dan sementara melakukannya, ia mengatakan, "Kita tinggalkan saja selimut-selimut tebal dan tikar-tikar. Bahkan jika aku membawa 3 keledai aku tak akan dapat memuatnya. Kita akan melalui suatu perjalanan yang panjang dan tidak menyenangkan, sebagian di pegunungan dan di padang gurun. Selimutilah Yesus dengan baik. Malam-malam akan sangat dingin baik di atas di pegunungan maupun di padang gurun. Aku membawa hadiah-hadiah dari para majus sebab itu akan sangat berguna di sana. Aku akan membelanjakan semua uang yang aku miliki untuk membeli 2 ekor keledai. Kita tak dapat mengembalikannya, jadi aku harus membelinya. Aku akan pergi sekarang, tanpa menunggu fajar. Aku tahu di mana mendapatkan keledai. Kau selesaikan mempersiapkan segala sesuatunya." Dan ia pun pergi keluar. Maria mengumpulkan sedikit barang lagi. Lalu, sesudah melihat ke arah Yesus, ia pergi keluar dan kembali dengan beberapa helai baju kecil yang kelihatannya masih lembab, mungkin dicuci sehari sebelumnya. Ia melipatnya, membungkusnya dalam sebuah kain, dan menambahkannya pada barang-barang lain. Tak ada lagi. Ia memandang berkeliling dan di sebuah pojok, ia melihat salah satu mainan Yesus, mainan domba kecil yang dipahat dari kayu. Maria mengambilnya seraya terisak dan menciumnya. Pada kayunya ada bekas-bekas gigi kecil Yesus dan kedua telinga domba kecil sama sekali penuh bekas gigitan. Maria membelai suatu barang yang tak berharga, sepotong kayu ringan biasa, yang, meski begitu, sangat berharga baginya, sebab mengatakan kepadanya akan kasih Yosef kepada Yesus dan berbicara kepadanya mengenai kanak-kanaknya. Ia menambahkannya pada barang-barang lain yang ditempatkan di atas peti yang sudah ditutup. Sekarang sungguh tidak ada apa-apa lagi, terkecuali Yesus dalam buayan kecilnya. Maria berpendapat bahwa ia juga harus mempersiapkan kanak-kanak. Ia menuju buayan dan menggoyangkannya perlahan untuk membangunkan bayi. Tapi ia merengek sedikit, berbalik dan meneruskan tidurnya. Maria menepuk kepalanya yang berambut keriting dengan lembut. Yesus membuka mulut kecilnya menguap. Maria membungkuk dan mencium pipinya. Yesus sepenuhnya bangun. Ia membuka kedua matanya, melihat bundanya dan tersenyum dan merentangkan tangan-tangan mungilnya ke arah dadanya. "Ya, kekasih hati mamamu. Ya, susumu, sebelum waktu biasanya. Tapi kau selalu siap menghisap susu mamamu, anak domba kecilku yang kudus." Yesus tertawa dan bermain, menendang-nendangkan kaki mungilnya keluar dari selimut, menggerak-gerakkan tangannya dengan gembira dalam gerak khas kanak-kanak, sungguh menawan menyaksikannya. Ia menendangkan kaki-kakinya ke arah perut mamanya, ia melengkungkan badannya dan menyandarkan kepalanya yang berambut terang pada dadanya, dan lalu menarik dirinya kembali dan tertawa. Dengan memegang dalam tangan-tangannya renda yang mengikat gaun Maria pada lehernya, dan berupaya membukanya. Ia tampak sangat menawan dalam baju linen kecilnya, montok dan kemerahan bagai sekuntum bunga. Maria membungkuk dan dalam posisi itu, memeriksa buayan, seolah untuk melindungi. Ia tersenyum dan menangis pada saat yang bersamaan, sementara kanak-kanak berceloteh, mengucapkan kata-kata yang bukan kata-kata semua kanak-kanak kecil, di antaranya kata, "Mama," yang diulang dengan sangat jelas. Ia memandang padanya, heran melihatnya menangis.
Ia mengulurkan satu tangan mungil ke aliran air mata yang berkilau dan tangan itu menjadi basah sementara menelusuri wajahnya. Dan, dengan sangat anggun, ia menyandarkan diri sekali lagi pada dada bundanya. Ia bertaut padanya dan menepuk-nepuknya dengan tangannya. Maria mencium rambutnya, mengangkatnya dalam gendongannya, duduk dan mengenakan baju padanya. Baju wol kecilnya sekarang telah dikenakan padanya dan sandalnya telah diikatkan pada kakinya. Ia menyusuinya dan Yesus dengan lahap menghisap susu bundanya, dan ketika ia merasa bahwa hanya sedikit yang keluar dari payudara kanannya, ia mencari yang kiri, dengan tertawa sementara melakukannya dan mendongak kepada bundanya. Lalu ia tertidur kembali pada dadanya, pipi mungilnya yang montok kemerahan beristirahat pada dadanya yang putih. Maria bangkit dengan sangat perlahan dan membaringkannya di atas selimut tebal di atas tempat tidurnya. Ia menyelimutinya dengan mantolnya. Ia kembali ke buayan dan melipat selimut-selimut kecilnya. Ia bertanya-tanya dalam hati apakah ia sebaiknya membawa juga kasur kecilnya. Kasur itu begitu kecil. Kasur itu dapat dibawa. Ia meletakkannya, bersama dengan bantal, dekat barang-barang lain yang sudah berada di atas peti. Dan ia menangisi buayan yang kosong, kasihan Maria, menderita karena kanak-kanak kecilnya. Yosef kembali, apakah kau sudah siap? Apakah Yesus sudah siap? Sudahkah kau membawa selimut-selimutnya dan kasur kecilnya? Kita tak dapat membawa buayannya, tapi setidaknya ia harus punya kasur kecilnya, bayi malang, yang kematiannya mereka inginkan. Yosef, jerit Maria, sembari merenggut tangannya. Ya, Maria, kematiannya. Herodes ingin ia mati, sebab ia takut kepadanya, binatang busuk itu, sebab kerajaan duniawinya ia takut kepada kanak-kanak tak berdosa ini. Aku tak tahu apa yang akan dilakukannya ketika ia tahu bahwa ia telah lolos. Tapi kita akan sangat jauh waktu itu. Aku pikir ia tidak akan balas dendam dengan mencarinya sejauh Galilea. Akan sangat sulit baginya mengetahui bahwa kita orang Galilea, terlebih lagi bahwa kita dari Nazaret dan siapa tepatnya kita. Terkecuali setan membantunya untuk berterima kasih kepadanya sebab telah menjadi budaknya yang setia. Tetapi, jika itu terjadi, Allah akan juga menolong kita. Janganlah menangis, Maria. Melihatmu menangis hatiku terlebih sakit daripada harus pergi ke pengasingan. Maafkan aku, Yosef. Aku tidak menangis untuk diriku sendiri, atau sedikit barang yang hilang dariku. Aku menangis untukmu. Engkau telah harus mengorbankan dirimu begitu banyak. Dan sekarang sekali lagi kau tidak akan punya pelanggan, tidak punya rumah. Betapa banyak aku berhutang padamu, Yosef. Berapa banyak? Tidak, Maria, engkau tidak berhutang apa-apa padaku. Engkau menghiburku, selalu. Janganlah khawatir mengenai hari esok. Kita punya hadiah-hadiah dari para majus. Itu akan berguna untuk hari-hari pertama. Kemudian aku akan mendapatkan pekerjaan. Seorang pekerja yang baik dan pintar akan selalu mendapatkan jalan. Kau telah melihat apa yang terjadi di sini. Aku tidak punya cukup waktu untuk semua pekerjaan yang aku dapat. Aku tahu, akan tetapi siapakah yang akan mengobati kerinduanmu akan kampung halamanmu? Dan bagaimanakah denganmu? Siapakah yang akan mengobati kerinduanmu akan rumahmu yang begitu berharga bagimu? Yesus, dengan memilikinya, aku memiliki apa yang aku miliki di sana. Dan aku, dengan memiliki Yesus, aku memiliki kampung halamanku, yang aku rindukan hingga beberapa bulan yang lalu. Aku punya Allahku, kau dapat lihat bahwa aku tak kehilangan suatu pun dari apa yang paling berharga bagiku di atas segalanya. Satu-satunya hal terpenting adalah menyelamatkan Yesus, dan lalu kita akan memiliki segalanya. Bahkan jika kita tidak akan pernah melihat langit ini lagi, atau negeri ini atau bahkan negeri terkasih Galilea, kita akan selalu memiliki segalanya, sebab kita akan selalu memilikinya. Mari, Maria, fajar telah menjelang. Waktunya mengucapkan selamat tinggal kepada nyonya pemilik rumah dan memuat barang-barang kita. Semua akan baik-baik saja. Maria bangkit dengan taat.
Ia mengenakan mantolnya sementara Yosef membereskan bungkusan terakhir dan pergi keluar dengannya. Maria mengangkat kanak-kanak dengan lembut, membungkusnya dalam sehelai syal dan mendekapkannya ke dadanya. Ia memandangi tembok-tembok yang telah memberinya penampungan selama beberapa bulan dan ia menyentuh dan membelainya dengan satu tangan. Rumah bahagia, yang layak dicintai dan diberkati oleh Maria. Maria pergi keluar. Ia pergi lewat kamar Yosef yang kecil, menuju ruangan besar. Nyonya rumah, dengan berurai air mata, memberikan kecupan selamat tinggal kepadanya dan, dengan mengangkat pinggiran syal, ia mencium kening kanak-kanak yang tidur pulas. Mereka menuruni anak-anak tangga di luar. Terang pertama fajar memungkinkan mereka melihat dengan samar. Dalam cahaya temaram, 3 keledai kecil dapat terlihat. Keledai yang terkuat dimuati barang-barang. 2 yang lain dipasangi pelana. Yosef sibuk mengikatkan peti dan bungkusan-bungkusan di atas keledai pertama. Aku bisa melihat perkakas tukang kayunya diikatkan dalam sebuah buntalan di puncaknya. Setelah sedikit lagi air mata dan salam perpisahan, Maria menaiki keledai kecil, sementara nyonya rumah menggendong Yesus dalam buayannya. Dan menciumnya sekali lagi. Ia lalu menyerahkannya kembali kepada Maria. Juga Yosef menunggangi keledainya sesudah mengikatkan keledainya ke keledai yang dimuati barang-barang, agar ia dapat dengan bebas memegangi tali kendali keledai Maria. Pelarian dimulai ketika Betlehem, yang masih terbuai mimpi akan peristiwa para Majus, tidur dalam damai, tak tahu akan apa yang akan segera terjadi atasnya. Dan penglihatan berakhir demikian.